Kyocera M3860 ini kendalanya mesin selalu membaca cover depan terbuka, padahal covernya sudah kita tutup. Nah, ini kita buka, kita tutup, kita buka, kita tutup. Jadi mendeteksinya covernya selalu terbuka ya, sehingganya mesin tidak bisa dioperasikan. Nah, kita akan cari masalahnya. Kita matikan dulu mesinnya. Kita buka dulu bagian bodi mesinnya. Ini cover-covernya kita akan lepas. Kita akan cek bagian sensor dulu. Jadi biasanya ini terjadi di area sensor ya. Tapi kita belum tahu. Kita akan tes dulu nanti sensornya. Oke, kita lepas dulu cover samping ini. Nah, ini adalah sensor yang membaca cover terbuka atau tertutup. Kita akan tes. Kita lepas dulu sensornya. Oke, ini ya, seperti ini sensornya. Jadi ketika ini tertekan, ini maka akan membaca tertutup. Kita gunakan AVO. Ini positif, kita akan hubungkan ke positif, negatif ke negatif. Kita akan coba tes, tekan. Nah, ini normal ya. Artinya sensor di sini normal. Ini masih terhubung. Coba kita akan lanjutkan ke bagian board sensornya. Nah, ini bagian board sensor kita akan coba lepas. Kita akan coba tukar ya dengan board sensor lain. Harusnya sih masalah bukan di sini ya, tapi kita akan coba dulu. Karena untuk menganalisanya kita harus ganti satu-satu yang masih satu jalur dengan area sensor ini. Kita lepas dulu skrup-skrupnya. Oke, kita angkat ya. Kita pastikan tidak ada baut lagi. Oke, ini sudah terangkat. Nah, seperti ini ya modelnya. Kita ganti ya. Jadi untuk mengganti ini dipastikan kita punya tipe yang sama, yaitu Kyocera 3860. Sebab kalau kita pakai Kyocera 3660 ini berbeda ya teman-teman ya. Ini tidak bisa dipakai di Kyocera 3860. Jadi dipastikan harus sama. Dan ternyata masih juga ya, padahal sudah kita ganti bagian board dan juga sensornya tadi, dan ternyata ini masih juga. Sekarang kita lanjut ke bagian mainboard. Jadi karena kita harus mencari masalahnya satu persatu, ini kita akan coba buka jalur mainboard. Biasanya permasalahan ini selesai ketika diganti sensor atau diganti board bagian sensor tadi. Tapi ini masalahnya masih belum juga bisa diatasi. Jadi kita lanjut membongkar bagian mainboard dan kita akan coba tes menggunakan mainboard yang lain. Mudah-mudahan nanti masalahnya bisa ditemukan ya. Karena sudah dicek jalur kabel semuanya aman. Tapi ada dua titik lagi yang belum kita tes ya, mainboard dan juga power supply. Kita coba bongkar dulu. Oke, kita cabut keseluruhan kabel-kabelnya dan juga skrup di area mainboard. Cabut pelan-pelan ya, seluruh kabelnya kita lepaskan.
Nah, sekarang ini mainboardnya sudah kita tukar ya. Ini mainboard yang dipasang, mainboard yang dari mesin lain dengan tipe yang sama. Ini kita tes dulu, kita mau pasang. Kita mau lihat hasilnya apakah mainboard yang bermasalah atau ada bagian lain lagi yang harus kita cari. Oke, pemasangan mainboard selesai. Kita akan coba tes dan hasilnya masih juga error ya, masih tulisannya seperti ini. Dan terakhir sekarang adalah power supply. Ini adalah power supply bawaannya ya. Kalau dilihat ini memang sudah diservis power supply-nya. Ini sudah kita ganti menggunakan power supply mesin yang sama. Kita akan coba tes lagi. Karena kalau dilihat jalur ini masuknya ke power supply ya. Oke, kita sudah pasang. Sekarang kita akan tes. Kita lihat hasilnya apakah bagian power supply ini bisa menyelesaikan masalah. Kita tunggu sebentar. Oke ya, sepertinya ini bisa menyelesaikan masalah, dan masalahnya itu adalah di power supply-nya. Nah, sudah hilang. Nah, mesin sudah normal. Artinya masalah tadi itu ternyata di bagian power supply yang kita temukan. Jadi ada bagian tegangan yang tidak masuk sehingganya sensor tidak bisa mendeteksi dan memberikan keterangan covernya selalu terbuka. Nah, ini ya sudah normal. Jadi tadi ketika kita lihat memang di bagian power supply-nya ini sudah bekas servisan ya. Nih, bekas servisan, tidak normal lagi. Oke ya, mudah-mudahan ini memberikan manfaat buat kalian yang mungkin pengen servis, bisa kirim langsung mesinnya ke kita. Terima kasih.